pertemuan bulan keluarga, aku, kamu, kita bertetangga dengan tema bertetangga itu asik. Terima kasih Mas Tommy yang sudah membantu untuk share PPT, dan kita nyanyikan lagu pembukaan bersama-sama, Mata Tuhan Melihat. Sampai pada mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Kita awali dengan doa pembukaan. Saya akan membacakan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dalam pertemuan Advent kali ini, kami ingin merenungkan bagaimana hidup bertetangga yang menyenangkan. Berkatilah kami, agar kami dapat bergaul dan bersaudara dengan tetangga kami, serta dapat saling dan menolong. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Penjelasan tema. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di perkotaan maupun di pinggiran kota, kita selalu hidup berdampingan dengan tetangga. Mereka merupakan saudara terdekat kita, meskipun berbeda keyakinan dan menghayatinya dengan baik. Kebesaran hati untuk menerima dan menghargai perbedaan membuat keakraban antar tetangga terjalin erat. Banyak hal dan kegiatan dapat dilakukan untuk membangun relasi antar tetangga yang asik. Bapak, Ibu, dan adik-adik OMK, sebenarnya aktivitas tantangannya adalah menyapa tetangga. Tetapi hanya beberapa saja yang saya share di video ini, dan nanti kita akan ada sharing dari apa yang sudah dibuat videonya. Mungkin Mas Tommy videonya bisa ditampilkan untuk aktivitas tantangan menyapa. Ya, terima kasih. Ke slide selanjutnya, Mas Tommy, minta tolong. Baik, untuk yang pertama mungkin ini yang masih kelihatan di gambar di layar itu adalah Bu Rina. Mungkin Bu Rina bisa bantu saya, Bu Rina, tetangga yang terdekat yang seiman paling dekat di sini. Kita berdua sedang apa itu ya? Kebetulan itu kemarin saya mengantar panduan untuk pertemuan hari ini, karena sampai hari Minggu kemarin Bu Sari belum mendapatkan materi dalam bentuk PDF-nya. Dan kebetulan juga Pak Anton terlambat mengantar ke kita. Jadi hari Minggu sore saya ngantar ke Bu Sari untuk membuat materi pertemuan hari ini. Itu aja. Saya pikir tadi itu mie goreng.
Miguranya nggak di ini Pak, nggak diupload, Diekspos. takut pada kepengen. Yang diekspos mungkin bolu tiwul, Pak. Nah, itu juga nggak diekspos Bu. Iya, terima kasih Bu Rina. Ini yang saya bilang tadi, pengorbanan ya, membuat kerjasama yang baik. Terima kasih Bu Rina udah datang, berusaha menyempatkan waktu dari sekolah, sebelum berangkat sekolah, datang ke rumah untuk supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk Bude Atmo, terima kasih ya Bude. Tolong Mbak Nur mungkin atau Bude bisa dibantu share sedikit ini betul-betul prokes, protokol kesehatan dan beda iman dengan apa yang dibicarakan, mungkin menyapa sedang apa Mbak Nur. Mungkin bisa dibantu Bude Atmo. Ini gambar yang kedua ya? Ya, gambar yang kedua. Yang tengah ya. Yang tengah, ya. Jadi Ibu Kurang dengar, kurang dekat. Mbak Nur, suaranya besarin dikit, Mbak. Kurang dekat barangkali. Indah. Halo, malam. Malam. Jelas Bu? Ya. jelas. Tahu laptopnya. Jadi apa namanya? Itu Ibu sedang berbicara dengan Ibu Iom yang tinggal di sebelah rumah, karena Ibu mau minta blimbing sayur sama Ibu di sebelah rumah. Biasa kan minta karena nggak usah beli gitu ya, daripada beli di pasar lupa juga. Tapi dipanggil-panggil kan nggak ada, jadi minta tolong Ibu itu panggilin Ibu Norman yang di sebelah rumah mau minta blimbing sayur. Udah biasa begitu sih, sama Ibu sebelah juga suka Minta tolong. minta juga daun jeruk yang ada di rumah. Sama sih kalau mungkin juga keluarga yang lain juga gitu ya, kalau kegiatan hari raya juga ada memberi Saling bantu. sedikit makanan gitu, saling berbagi. Nanti kalau di hari raya kita juga sama gitu, walaupun kita berbeda iman, Beda maksudnya iman. saling Saling berbagi, tetap ada saling berbagi kerukunan. enggak gitu aja sih, tetap hidup rukun dan saling berbagi. Iya. Gitu Bu ya Mbak Nur yang sama Iman juga kita tunggu. pasti kata itu Om. Ya, terima kasih Mbak Nur. Bude Atmo, terima kasih ya. Baik, yang selanjutnya itu saya. Kebetulan saya mau ada urusan ke sekolah sebentar, terus tiba-tiba ibu yang tetangga menyapa, Bu Sari, mau kemana? Oh, saya mau ke sekolah, Bu. Oh, nggak libur, katanya. Tidak, ada urusan sebentar, saya bilang itu. Jadinya menyapa, padahal kan kami juga di rumah masing-masing, WFH-nya. Lalu, tapi karena ada urusan, sehingga menyapa seperti itu. Kebetulan ibu ini juga ada warungnya tapi tertutup hanya untuk intern kita aja. Jadi yang masuk juga tidak semua orang untuk belanja. Paling ya hanya kebutuhan mendesak, misalnya telur, gula atau Indomie, ibu ini mau melayani. Namanya Bu Yanto. Mungkin ada Bapak Ibu juga kenal ya, yang sebagian dengan Ibu Yanto. Jadi di sini memang menyapa tetangga itu mengasihkan karena mereka adalah saudara terdekat kita. Jika ada segala sesuatu hal, mungkin sanak saudara kita jauh, bisa via telepon, tapi pada saat dibutuhkan dengan cepat, mereka lah yang selalu akan membantu kita. Mungkin satu lagi ada yang 2, 3. Oh, 3. Tadi mungkin ada satu, tapi di slide nggak ada, yang ada Pak Robert bekerja sama. Mungkin Pak Robert bisa bantu jelaskan, Pak Robert? Gambarnya ada ya. Ya, kebetulan saya juga ada sedikit kegiatan, kebetulan kan bersih-bersih depan rumah. Nah, sedang bersih-bersih itu tetangga namanya Pak Yanto juga kebetulan. Mungkin melihat kok sedang ngapain gitu. Nah, tiba-tiba dia menyamperin dan ikut membantunya. Nah, mungkin dari Pak Yanto ini berpendapat bahwa kebersamaan, apalagi membersihkan lingkungan yang tujuannya untuk kepentingan bersama, memang ya merasa terketuk hatinya untuk bekerja sama, walaupun kita terus terang aja memang beda iman juga, tapi setiap ada kegiatan apa yang saya lakukan, biasanya tiba-tiba dengan tidak sengaja, mereka pun pasti akan mendekat untuk saling bekerja sama, karena merasa bahwa kita ini adalah kebersamaan yang ada di sini, memang harus dijaga gitu Pak. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Robert. Ya betul yang dikatakan tadi bahwa ya kita masing-masing punya tetangga. Nah ini yang dikatakan tadi, kerjasamanya tidak sengaja, bahwa memang awalnya kita untuk kita sendiri, kebutuhan kita, tapi karena sapa tetangga tadi, jadi akhirnya terjadi komunikasi dan akhirnya kerjasama yang baik untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan saya pribadi, tetapi untuk kepentingan lingkungan, dan itu mencegah terjadi banjir dan terjadi penyakit, apalagi. Nah, ya ini seperti ini. Ini tidak sengaja, hanya inisiatif sendiri, tetapi karena sapa menyapa, akhirnya menjadi kerjasama yang baik. Seperti Mbak Nur bilang tadi, menghargai perbedaan dan membuat kerukunan dan keakraban antar tetangga itu terjalin erat. Karena banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk membangun relasi antar tetangga, sehingga bertetangga itu mengasihkan. Mungkin dari Bapak Ibu pernah ada pengalaman atau bisa di-share tanpa video, mungkin bisa sharing sehingga kita bisa menambah iman kita. Bertetangga itu mengasihkan, pengalaman yang mungkin bisa berbagi kepada kita semua. Monggo, dipersilakan. Mbak Dwi kali pengalamannya kan jauh, tetangga jauh dia. Ya Mbak Tanti, ayo coba bisa share. Bagaimana bisa bertetangga dengan Bintara gitu loh. Ayo Mbak Tanti. Tetangga itu sebabnya tetangganya kosong, depan kosong, kosong, depan sini. Terus yang sebelah juga sibuk berdagang, ya udah. Jadi ya jarang ketemu. Iya, kiri kanan kebetulan rumah kita sebelah kiri itu kosong, sebelahnya lagi kosong, sebelahnya lagi kosong. Ada sebelah tapi dia kan ada bisnis dan dagang ya di mall apa gitu, jadi juga jarang ketemu. Jadi yang sering ketemu ya sampah, tukang sayur, yang sampah, tukang sampah. Yang sehari-hari membantu tugas kegiatan kita ya di rumah ya. Ya. Kalau di sini saya bertetangga enak sekali. Dikunjungin Bu Theo, dikunjungin Bu Anjar, dikunjungin Pak Anton gitu loh. Jadi luar biasa di sini. Tetangga-tetangga di sini kan karena sibuk bercocok tanam, pada ngumpul tuh, liatin tuh. Jadi Bu Osman itu rajin tuh bagi-bagi buah mentimunnya ke tetangga-tetangga. Jadi, nah balasannya asik. Ada tetangga yang kirimin kembang ke sini jadi tanaman-tanaman, jadi kembangnya Bu Osman itu nambah itu. Bu Theo ngantar apa namanya itu apa Bu Theo namanya? Yang lembut itu loh Bu Theo. Oh, cincau, ya kan? Nah, saya lihat asik sekali di pandemi ini ya. Jadi ini di RT sini ya Bu Osman barangkali cerita itu WA-WA-an itu nawar-nawarin makanan gitu, coba Bu Osman. Ayo itu dengerin itu bertetangga itu asik. Ya Bu Osman, mungkin bisa share. Ya, kita di sini kebetulan kalau misalnya makanan suka ditawar-tawarin gitu, hampir setiap hari. Ada yang risol, ada yang nasi kuning, ada yang mie goreng, ada yang ayam bakar. Jadi suka nawar-nawarin, jadi asik emang. Nawarin telur ya? Murah lagi. Telur ayam, telur asin. Iya, yang di warung 27, kalau sama dia 22 kilo. Waduh, boleh tuh nanti request dia tuh. Ya, boleh Bu Sari, ya. Daripada kita keluar, ya kan, Ya, Bos, jadi membantu selama pandemi ini memang asik benar bertetangga itu. Ya, begitulah pengalaman bertetangga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah bisa yang lain mau menambahkan? Ada yang bisa di-share untuk pengalaman kita? Kalau tidak ada, saya mungkin menambahkan. Saya kan saya kebetulan orang tua saya tinggal di Cibubur. Kebetulan yang ke Kristen atau non-Muslim itu hanya sedikit, kanan kiri kami beda agama. Tapi waktu orang tua saya, ibu saya tidak ada, itu luar biasa. Jadi ibu tidak ada di rumah adik saya di Bekasi. Tapi begitu kami telepon, di rumah sudah siap
dengan segala yang sudah disiapkan, bahkan mereka pakai yang buat memandikan itu dari masjid. Jadi mereka bilang enggak apa-apa, karena kita bersama. Lalu pas penguburan hari Jumat, saya ingat sekali Bapak salah satu ustadznya bilang, Mbak, tunggu kami sholat Jumat ya, kita ikut nganter. Luar biasa saya pikir di situ bahwa perbedaan keyakinan itu membuat di saat sulit itu sangat membantu, bukan hanya di saat sulit ya. Orang kalau gembira mah semua orang juga pasti sangat senang, tapi pada saat sulit di situ kita butuh bantuan tetangga, dan itu adalah saudara yang terdekat untuk kita. Mungkin itu bisa saya share sedikit. Lalu kita masuk ke makna aktivitas, Mas Tommy, bisa dibantu? Makna aktivitas. Memberikan sapaan kepada tetangga, selain membuat keakraban antar tetangga lebih terjalin erat, kita juga melatih anggota keluarga untuk menyapa tetangga terdekat. Hal tersebut juga dapat memberikan kebahagiaan sendiri bagi tetangga kita. Di sini saya tekankan untuk OMK, memberikan sapaan kepada tetangga selain membuat keakraban antar tetangga lebih terjalin erat, kita juga melatih anggota keluarga untuk menyapa tetangga terdekat. Karena biasanya anak muda itu agak cuek, tetapi kalau kita mau menyapa tetangga hanya senyum saja, rasanya itu juga sudah menyenangkan untuk orang lain. Jadi kita lebih banyak senyum, itu juga ibadah ya. Jadi itu yang makna aktivitas kita. Mungkin kita lanjutkan ke selanjutnya, pembacaan kitab suci. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sehingga rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita masuk makna kitab suci. Karya Roh Kudus membuat umat Tuhan hidup dengan cara yang baru. Jemaat perdana mempunyai cara hidup yang bertekun dalam pengajaran, persekutuan, dan beribadah. Mereka saling memberkati dengan apa yang mereka punya dan bertekun sehati untuk membaktikan hidup mereka kepada Allah. Hal itu membuat semua orang menjadi bahagia dan percaya karena mereka mengalami suatu hidup bersama yang penuh damai dan sukacita. Kehidupan bersama menjadi lebih indah karena mereka menjalaninya dengan tulus. Berbagi sambil bersyukur kepada Allah. Kasih dan kebaikan Tuhan bukan hanya dirasakan melalui doa-doa bersama, melainkan juga melalui kebersamaan yang saling meneguhkan. Saya akan tambahkan sedikit untuk makna kitab suci. Sebagai persekutuan di dalam gereja, kita terpanggil untuk menciptakan suasana yang hangat dan saling peduli satu dengan yang lain. Dan yang lebih terpenting adalah kasih Allah dipraktekkan. Harus kita akui bahwa persekutuan yang hangat dan saling membutuhkan bukan hal yang mudah. Membutuhkan pengorbanan sebagaimana Yesus yang sudah diteladankan. Persekutuan gereja ibarat sebuah keluarga. Ketika dihadapkan dengan berbagai masalah dan kesulitan, tentunya kita tidak akan lari dari masalah itu, tetapi kita berusaha menyelesaikan persoalan yang ada dalam keluarga dan tetap menjaganya supaya keluarga kita tetap utuh. Demikian pula dalam kehidupan persekutuan di dalam gereja. Pasti ada masalah dan kesulitan yang terjadi. Namun,
melalui masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Jika kita setia dan tetap bergantung kepada Allah, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Inilah gereja yang sehat, yaitu gereja yang tidak hanya mementingkan aspek pengajaran, tetapi juga memperhatikan aspek relasi atau persekutuan di antara para anggotanya, sama seperti yang kita lakukan saat ini. Kita boleh bertetangga dan melaksanakan kasih Allah dalam karya nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ke membangun niat. Membangun niat. Bagaimana aku bersikap agar dapat menjadi tetangga yang asik? Lalu yang kedua, karya nyata apa yang dapat aku berikan kepada tetangga terdekat? Mungkin yang nomor dua, yang tidak paling sulit yang saya katakan tadi adalah senyum, ya, membuat mereka juga merasa dihargai, merasa senang, dan itu juga bisa kita lakukan. Lalu kita boleh, setelah kita baca kitab suci, kita tahu maknanya dan kita membangun niat, maka kita masuk ke lagu peneguhan. Kita nyanyikan lagu-lagu peneguhan, yaitu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasih. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Baik, mengapa lagu peneguhannya Indonesia Pusaka? Karena kita diingatkan oleh Allah bahwa bertetangga itu asik, bahwa kita boleh bersyukur kita memiliki negara Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga kerukunan itu tetap terjamin, tetap terpelihara dengan baik, sehingga kita bisa berada di tempat ini sampai akhir menutup mata nanti. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengalaman hidup kami bersama tetangga. Dalam pertemuan Advent ketiga ini, kami belajar menjadi pribadi yang menyenangkan bagi tetangga kami. Sehingga dalam hidup bertetangga, kami dapat saling menghargai perbedaan dan menciptakan keakraban yang menyenangkan di antara kami.
Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami. Amin. Lanjut ke doa keluarga, Bu Sagala, saya minta tolong untuk doa keluarga. Doa keluarga, Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat, untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati. Engkau supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertangga menjadi asik dan menyenangkan. Dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita, menyambut Natal yang akan menjelang. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Kita masuk ke berkat dari Romo Erwin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, semakin mendekati Natal, kita diberkati oleh pertemuan kita yang ketiga ini. Semoga Allah memberkati kita semua, ketetanggaan kita, dan seluruh keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk akhir acara Advent ketiga dengan lagu penutup. Demikianlah pertemuan Advent kita ketiga. Terima kasih Bapak Ibu dengan pertemuan kita hari ini dan keterlibatannya bersama. Terima kasih yang sudah membantu untuk kegiatan Advent ketiga dan juga terutama Tommy. Saya kembalikan kepada Pak Osman. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Satu yang saya mau apresiasi, tadi foto-foto itu benar-benar mencerminkan bahwa kita menjaga protokol kesehatan. Jaraknya terjaga dengan baik, semua pakai masker tadi. Jadi waktu sosialisasi Pak Hasto ya, itu kan ada video malah dikritik karena video itu tidak mencerminkan adanya protokol kesehatan. Memang pertemuan ketiga ini dianggap agak sulit waktu itu. Bagaimana cara menunjukkan melaksanakan atau memvisualisasikan bagaimana bertetangga yang baik di masa pandemi. Apresiasi saya tadi, saya benar-benar tunggu apa yang dilakukan oleh Bu Sari. Ternyata tadi pakai masker dan juga jaga jarak. Ini benar-benar satu contoh yang baik di lingkungan kita. Mohon maaf Pak, tapi Pak itu yang Pak Robert itu sebelum COVID, jadinya saya masukkan karena kemarin kan nggak hujan, jadi saya ambil. Pak Robert tadi nunggu nggak kelihatan dia bahwa dia pakai masker. Takutnya diprotes nanti. Ya. Saya kan tunduk ya Pak ya. Ya, jadi memang itu betul.
karena waktu sosialisasi saya dengan Pak Hasto melihat itu dikritik karena video yang dibuat oleh petugas di Santa Ana itu tidak menggunakan masker dan benar tidak ikut protokol kesehatan. Jadi saya benar-benar tunggu, wah oke, bagus sekali. Jadi warga lingkungan kami benar-benar menjaga kesehatan dengan baik di masa pandemi. Nah, ini saya kira waktunya sangat efisien banget, efektif banget, kurang dari setengah jam. Saya kira ini bisa kita gunakan dengan baik juga, tambahan. Mudah-mudahan tidak membuat bosan ya. Tapi pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada yang bertugas, Bu Sari, Bu Sagala, justru melibatkan putrinya tadi untuk ikut dalam nah, saya sungguh senang ada keterlibatan dari kita semua dan UMK kita hampir setiap pertemuan hadir ya, dari ada semua di sini. Nah, kita sekarang kan sudah diumumkan juga di WA Group bahwa kita lagi menggalang bagaimana membuat kita berbagi. Bagi yang sudah menyampaikan, terima kasih. Saya sudah laporkan di WA lingkungan kita dan Bu Anjar juga sudah melaporkan di amplop yang sudah disampaikan ke Bu Anjar. Kita masih menunggu sampai tanggal 19. Tujuan kita adalah berbagi dengan yang saya kira kita sudah ada daftar, kecuali daftar itu berubah dari petugas keamanan, satpam, kebersihan di lingkungan kita. Kalau saya nggak salah catatan kita ada 18 ya yang non Katolik, dan di antara kita juga kita akan lakukan dari berkat yang kita kumpulkan sampai tanggal 19 nanti. Nah, yang lain yang penting adalah karena sudah mulai misa offline, itu tentu ada gilirannya, kita harus nunggu. Tapi sekarang yang menarik bahwa diberikan juga PPK untuk misa online. Nah, itu kan diharapkan PPK-nya adalah dari keluarga kita masing-masing yang memenuhi syarat. Artinya berumur 18 sampai 59 dan sehat. Dan dalam satu kakak biduk. Jadi kalau seperti saya misalnya dengan Mbak Sari kan udah kakak yang berbeda. Mereka memenuhi syarat tapi dia nggak bisa melakukan untuk kami karena kakaknya udah berbeda. Jadi PPK yang boleh untuk mengambil SMK Sakramen Maha Kudus dari gereja adalah yang dalam satu hidup. Jadi itu akan didaftarkan. Nah, tolong dibahas di keluarga kita masing-masing. Saya sudah share slide-nya ya. Saya nggak tahu ada yang belum baca atau yang belum membuka cara-cara atau protokolnya atau tata caranya untuk misa menyambut SMK pada misa online. Nah, saya harap itu dibaca karena butuh persiapan. Nah, saya kira pemberitahuan saya ini untuk mempersiapkan keluarga masing-masing. Apakah siap untuk menerima SMK pada saat misa online. Dan itu harus didaftar, harus punya IKSIS sendiri, punya Pak Anton, apa Pak Anton? IKSIS. Ada IKSIS, ada perkoral, ada dan altar di rumah harus disiapkan. Kalau sudah siap dan PMK-nya ada dan harus didaftar PMK-nya, IKSIS itu diserahkan kepada ketua lingkungan yang memenuhi syarat. Dengan ini saya mau menyampaikan ke Pak Anton sebagai wakil ketua lingkungan. Jadi IKSIS itu dikumpulkan di tempatnya Pak Anton atau barangkali Pak Anton bekerja sama dengan kebetulan semua seksi liturgi kita ini kan mereka memenuhi syarat semua nih.
Jadi bolehlah bekerja sama, saling membantu, bertukar, minggu ini siapa, minggu depan siapa, dan minggu berikutnya siapa. Tapi yang paling utama sekarang, kita mohon informasi kesiapan dari masing-masing keluarga. Nah, kembali untuk konfirmasi kesiapan masing-masing keluarga ini, saya harap Bapak Ibu melaporkan ke sekretaris kita yang sangat aktif dan sangat rapi, Bu Rina, Bu Agus, ya. Jadi dilaporkan ke beliau supaya didaftar. Nanti beliau yang melaporkan ke ketua lingkungan atau wakil ketua lingkungan untuk diambil piksis itu untuk diserahkan ke gereja. Karena piksis dikumpulkan hari Sabtu, diambilnya pada saat hari Minggu selesai misa offline di gereja juga. Mungkin Pak Anton, Bu Sari, atau Pak Hasto mau nambahkan sesuatu? Pak Hasto kali ya, Pak Hasto yang tadi dapat informasi ke gereja ya, Pak Hasto? Ya, monggo Pak Hasto. Pak Hasto. Pak Hasto lagi itu Pak, lagi ke benerin. Oh, oke. Ada suasanya mati lagi, sebentar. Pak Anton, bagaimana, ada yang mau di ini? Ibu udah belum? Pak Anton? Atau Bu Sari deh? Saya mungkin nggak banyak tahu, Pak. Tadi kebetulan saya kontak Pak Hasto waktu beli piksis nitip. Saya bilang Pak Hasto minta tolong barangkali ada informasi untuk besok bagaimana sama online. Jadi tadi saya terima ini, tapi saya belum kontak Pak Hasto. Infonya apa, Pak? Ya, ini tadi bagus juga ya. Jadi kalau kesiapan itu salah satu harus punya piksis tadi itu ya. Iya. Dengan perangkat untuk membawa SMK lah. Jadi artinya itu mungkin paling bagus juga kalau dikoordinasi. Tidak semua rame-rame lalu ke toko gereja gitu ya. Jadi kalau misalkan siapa yang bisa, ya jadi dinitip. Mengenai harga piksis itu, saya dikagetkan sama Pak Anton. Mahal sekali, kalau ternyata 30.000, saya dengar tadi gimana Bu Sari? 30.000 Pak, ya harganya 30.000. Itu piksis ini Pak Usman, itu piksisnya dari plastik, jadi yang biasa dipakai untuk tempat rosario. Kalau yang dipakai untuk prodiakon piksis itu biasanya dari tembaga, dari logam, atau bahkan ada yang dari dilapis emas. Jadinya sangat berbeda sekali. Mungkin ini hanya untuk mengambil sakramen Maha Kudus keluarga per keluarga. Hanya bentuknya tadi saya lihat, makasih Pak Hasto sudah berikan itu, lalu itu hanya untuk keluarga Pak Usman, hanya dari plastik gitu loh. Jadi jadi sangat sederhana banget. Tapi kalau yang dari tembaga atau yang dari emas memang harganya mahal, bisa jutaan bahkan. Nah, itu yang memang standarnya dipakai untuk membawa sakramen Maha Kudus biasanya. Jadi Pak Hasto tadi. Pak Hasto aja yang. Ya, kita minta penjelasan barangkali dari Pak Hasto sudah ada informasi untuk pelaksanaan misa menyambut SMK itu pada saat misa online. Monggo Pak Hasto. Terima kasih Pak Ketua, Pak Usman. Mohon maaf ini ada gangguan nih, pompanya otomatisnya macet nih. Ya. Ya harus saya operasikan langsung, nggak pakai otomatis. Jadi kebetulan pasti mau mandi airnya. Ya, monggo Pak, monggo. Oke. Mengenai tadi mungkin saya nambahin lagi ya tuh sebelum ke itu tadi. Intinya mungkin tadi udah disampaikan juga sama Bu Sari ya. Jadi belum. Tunggu Pak Hasto aja. Gimana Pak?
Belum, Bu Sari nggak mau nambahin karena langsung dari sumber utamanya aja. Benar, betul Pak. Ini sebelum ini saya cerita dulu aja ya. Sebelum ini pada hari Kamis kemarin tuh saya main-main lah ke sekretariat. Ya nanya-nanya istilahnya di sana. Terus kebetulan saya hanya perlu cari kalender. Nah, waktu itu hari Kamis ternyata tutup. Nah, terus saya dikasih kontak personnya. Terus saya kontak-kontak ternyata bukanya Rabu sama Sabtu. Terus hari Sabtu ini pagi-pagi bangun tidur kasih tahu sama istri saya, Pak, ini kita bisa dapat jatah ini undangan, dapat barcode, bisa offline. Saya juga kaget. Yang benar. Iya ini ada ini dari Pak Usman, udah di-update tuh di grup. Terus terang aja, karena saya merasa daftarnya itu udah telat. Wong saya waktu pertama kali ngisi Google Form itu udah ditutup. Udah di situ udah notifikasinya udah linknya udah tutup gitu. Tapi menjelang sore hari Kamis kalau nggak salah, oh ya atau hari Jumat ya, itu Anton datang ke rumah juga. Itu bisa lagi tuh tadi ibunya Dimas barusan yang benar. Kemarin saya nggak bisa. Ya udah saya coba aja. Saya daftar, satu keluarga semua saya daftar. Jadi saya juga nggak tahu nih, tahu-tahu malah ada berita yang tadi pagi itu. Nah, waktu itu, setelah itu, saya juga terus terang Pak Ketua dan teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, dan ini juga saya utarakan ke grup Prodiakon bahwa kita semua masih bingung. Saya juga masih bingung, semuanya masih bingung, apalagi aplikasinya juga masih katakanlah belum optimal karena kadang istilahnya ada yang lancar, ada yang enggak, karena semua juga merasakan. Terus saya coba WA-WA-an atau telepon-telepon sama Bu Agus. Nah ini dari Bu Agus, terus ngomong-ngomong kalau masalah SMK atau yang berkaitan dengan misa offline atau misa online. Jadi kalau syarat-syarat untuk SMK udah tahu ya istilahnya usia dan sebagainya, udah dimandikan, udah kohuni dan seterusnya itu udah. Dan yang penting memang kalau sudah daftar seperti tadi kata Pak Ketua atau Pak Usman, itu memang harus pada hari Sabtu atau tadi ditunggu sampai jam 12 itu harus sudah menyerahkan fiksisnya harus diserahkan di sana karena nanti, dan kalau bisa ininya dikasih label, mungkin kasih nama atau kasih lingkungan dan seterusnya, dan kalau bisa juga jumlahnya juga kalau perlu. Nah, setelah itu baru biasa mengikuti misa dan seterusnya. Dan itu pun ada protokolnya atau ada syarat-syaratnya, mungkin juga Bapak Ibu, saya juga nggak hafal sih ya ininya yang udah diberikan Pak Usman itu, mungkin dari rumah udah berdoa dan seterusnya istilahnya. Terus nanti di sana juga, terus nanti ke rumah itu juga protokol kesehatan. Intinya itu. Nah ini yang menarik Pak dan teman-teman atau Ibu untuk membawanya, atau nih mungkin Bu Agus ini bisa ini men-sharingkan lagi nih sebelum saya teruskan. Tolong Bu Agus untuk membawanya ini tadi sakramen Maha Kudus. Monggo Bu Agus. Saya nggak banyak tahu ya, hanya membaca dan sudah print doa-doa yang harus kita baca. Jadi sebelum berangkat kita siapkan segala sesuatunya termasuk altar,
sebelum berangkat ke gereja, kita sebagai PPK berdoa dulu, doa mohon rahmat, kesetiaan, dan kasih membawa sakramen Maha Kudus. Setelah itu, kita berangkat ke gereja dengan cara Piksis ini kita kalungkan. Dari dalam rumah, setelah berdoa, kita kalungkan sampai dengan nanti pulangnya tidak boleh lepas dari sini. Dan tidak boleh ditaruh di kursi atau di tempat manapun, harus dalam posisi dikalungkan. Terus dalam perjalanan dari rumah ke gereja, kita dalam suasana hening, tidak, misalnya naik mobil, tidak boleh mendengarkan musik yang gimana gitu, pokoknya harus dalam suasana hening dalam mobil itu. Kalau misalnya naik angkot atau bawa motor, kita diwajibkan menggunakan jaket untuk melindungi ini, Piksis ini, dan diminta untuk kita memakai kaos dalam, baik pria maupun wanita, karena jangan sampai ini terkena keringat kita langsung, biarpun kita pakai baju, tapi kalau nggak menggunakan kaos dalam kan langsung basah kena keringat. Setelah nanti di sana kita daftar barcode-nya, untuk penerimaan komuni kita maju dengan membawa ini. Nanti itu yang offline. Hosti itu yang diberikan, hosti itu ke tempat ini dulu, yang kita minta berapa, nanti kita tunjukin 1 atau 2, nanti dikasih. Setelah itu dimasukkan dengan dibungkus kain putih ini, dan baru kita terima komuni untuk kita sendiri. Nah, ini tetap kita gantungkan sampai rumah. Nanti setelah selesai misa, kita pulang, dalam mobil pun tetap dalam suasana hening, tidak ada pembicaraan macam-macam apapun, dan sampai rumah kita mengadakan ibadat lagi dengan doa-doa yang sudah Pak Usman berikan waktu itu di lingkungan. Itu aja mungkin. Kurang lebihnya begitu. Jadi ini doa-doa sudah saya print untuk saya sendiri, biar nanti Vio juga bisa membacanya. Itu bisa dilihat dari yang Pak Usman, doa-doa bisa dilihat dari Pak Usman share waktu itu di lingkungan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Agus atas itu penjelasan yang lebih detail ya. Karena terus terang aja, saya yang kayak gini tuh nggak tahu, makanya kebetulan Bu Agus diberitahu oleh petugas tadi ya Bu Agus ya. Ya, karena ada teman dari kita yang tiap minggu tugas statik di sana di Santa Ana. Ya. Oke, saya kira gini aja. Yang tadi yang Bu Agus juga jelaskan itu pasti itu udah teknis yang untuk offline sebenarnya. Ya. Nah, kalau yang online itu kan ketua lingkungan atau yang ditugaskan itu yang mengantar ke gereja. Ya. Baru nanti waktu ngambilnya itu pasti ikut tadi proses yang Bu Agus sebutkan. Ya, ya. Saya kira gini aja. Yang paling utama sekarang keluarga kita yang akan mengikuti akan mengambil SMK pada saat misa online, barangkali itu. Karena itu kan harus didaftar. Dan kalau memang sudah siap, Piksisnya itu kan harus ada. Tadi peralatan itu untuk mengambil itu. Nah, apakah mau diambil secara kolektif atau ambil masing-masing? Nah, kalau mau diambil kolektif itu paling baik. Kalau banyak ya, kalau mungkin yang sekarang ini yang sekarang sudah memilih untuk mengambil, udah ikut misa offline, saya kira mungkin mereka udah punya, Bu Sari udah punya, Pak Hasto udah punya, Pak Anton udah punya, Bu Agus mungkin udah punya, Mas Tono masih nunggu dia, belum dia. Nah, saya kira yang utama itu sebenarnya yang SMK untuk PPK untuk misa online. Karena itu keterlibatan pengurus lingkungan akan lebih banyak. Itu ya. Dan kedua, ketua lingkungan atau pengurus lingkungan itu memastikan bahwa warganya siap untuk melakukan itu.
dengan tadi ya mempelajarin bahan-bahan yang sudah diberikan, bagaimana mempersiapkannya pada saat SMK sampai di rumah, itu diperlakuannya seperti apa, itu kan harus sudah ada tata keramanya. Barangkali itu yang utama. Kalau yang offline kan sudah ke sana ya, dan kalau ada PPK yang offline itu udah pasti udah langsung kepada saat menyambut di gereja itu pasti itunya piksisnya diisi. Ya. Ada dari Bapak Ibu tanggapannya atau merenungkan dulu karena semuanya kebebasannya diserahkan ke kita, kesiapan kita, batin kita dengan perlakuan sakramen Maha Kudus seperti itu oke atau enggak, itu kan harus dilatih ya. Sama seperti dulu ketika kita pertama kali menerima komuni dari menggunakan prodiakon kan, kalau saya sendiri cukup lama juga saya bergumul. Apa saya mau menerima dari prodiakon atau tidak, itu atau harus dari pastor langsung gitu ya. Tapi kan ini suasana ini akan membuat pergumulan batin kita dan menyiapkan keluarga kita sudah siap dengan perlakuan seperti itu. Saya kira tadi kalau sudah siap, yang online ya, PPK online, saya harap dilaporkan ke Ibu Sekretaris Lingkungan supaya tahu. Kalau sudah dilaporkan, nanti kita memastikan apakah sudah punya fiksis atau enggak, dan PPK-nya jelas harus mendaftar. Dan pada saat mendaftar itu kita harus tahu juga berapa SMK yang akan diambil. SMK itu Sakramen Maha Kudus ya, bukan SMA bukan kalau SMK itu dulu STM, SMA kan. Sekarang, nah itu aja kan udah persoalan. Kok Sakramen Maha Kudus disingkatnya SMK katanya. Iya betul, sangat wise ya, cuman intinya ya itu tergantung kita masing-masing aja lah. Ya, kalau mau tanya saya sebagai ketua lingkungan saya masih bergumul, kayaknya belum siap Sakramen Maha Kudus diperlakukan seperti itu. Jadi nunggu waktulah. Saya masih lebih sabar menunggu pandemi selesai, baru saya menyambut kalau karena sudah melebihi syarat ya. Tapi kan buat yang muda-muda ini kan sudah lebih lebih progresif ya. Kami ini kan ortodoks ya, jadi udah tua-tua, jadi ortodoks susah. Ya, jadi kalau yang muda-muda mestinya milenial, oke lah. Ya Pak Heru ya. Mungkin menambahkan dikit Pak Osman. Ya. Pak Osman. Ya silakan Pak. Ya baik. Kemarin memang untuk pembicaraan petugas pelayanan komuni ini di Prodiakon juga masih diolah Pak. Jadi belum matang istilahnya. Jadi masih melalui proses. Nah, terutama yang mengikuti yang dikatakan Pak Osman yang mengikuti online dari rumah itu. Nah, itu informasi yang terakhir yang saya baca itu mungkin Pak Hasto nanti bisa melengkapi. Jadi untuk 13 Desember ini belum bisa dijalankan. Dan nanti dari Prodiakon yang informasi terakhir yang saya tangkap ya, moga-moga saya nggak ketinggalan lagi. Berikutnya akan dipikirkan untuk yang online yang dikatakan Pak Osman itu. Jadi yang 13 Desember ini belum dilaksanakan. Mungkin Pak Ade masih ingat itu, saya pernah membaca di grup Prodiakon masih seperti itu. Pak Anton, jadi saya tanya di DPP Pleno sudah dijalankan hari Minggu ini, artinya sudah dibuka. Tapi apakah ada orang yang mengambil atau tidak itu kan urusan lain, karena belum siap kan gitu ya. Saya tanya juga ke Bu Ketua Koordinator Wilayah, dan itu sudah dijalankan mulai tanggal 13 ini. Karena saya sendiri yang nanya di WA Group di Pleno, Bu yang menurut saya memang nggak mungkin lah, nggak bakalan siap gitu ya. Tapi mereka mengatakan sudah dimulai gitu ya. Jadi maksudnya oke lah nggak apa-apa, tapi arahnya sudah akan ada
PPK online. Nah, saya kira tugas kita adalah menyiapkan di lingkungan kita, kesiapan kita. Saya kira itu poinnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini yang menjadi apa ya, bisa katakan permasalahan kita ya. Memang di masa pandemi ini, ya sesuai dengan pandemi juga ya, waktu pertama-tama kita pandemi semuanya serba kacau. Menteri Kesehatan juga kacau, tenaga kesehatan juga kacau. Demikian juga dalam pelaksanaan atau persiapan ini, dalam katakanlah misal offline atau dan online ini, itu pun masih banyak katakanlah dalam tanda kutip kekacauan. Dan itu pun di dalam, seperti kata Anton tadi, dalam grup pro diakon, itu pun masih banyak istilah katakanlah pro kontra. Ada yang ini, ada yang itu, dan sebagainya. Dan juga ada, ya katakanlah masih saling mengkritik, saling apa. Saya juga kadang-kadang kesel juga. Udah ini semuanya pada bingung. Ya katakanlah sebagian besar itu udah pada bingung. Nah ini ya udah, yang penting kita nggak usah ngomong yang nggak perlu istilahnya. Istilahnya mari kita bangun aja. Jadi yang ingin saya katakan ini memang seperti kata Pak Usman tadi dan Anton juga, ada yang udah, ada yang belum. Nah itu saya juga di grup WA itu juga sama kayak gitu, ada yang ngomong udah, ada yang belum, ada yang... Jadi mendingan kita udah, kalau memang itu syukur kalau udah ya, kalau memang belum ya kita tunggu aja. Tapi memang kalau menurut saya pribadi ya udah atau belum kita jalanin aja. Toh nanti harus ada evaluasi setiap minggunya, setiap ini. Dan tadi saya kebetulan ke gereja ya, waktu beli ini juga, memang saya dengar tapi saya nggak lihat karena saya ada di toko, saya nggak keluar, saya masih nunggu itu. Memang pada banyak ngumpulin istilahnya. Jadi ini pada dikumpulin, ada tempat tersendiri pokoknya di situ. Intinya untuk persiapan yang online. Nanti PPK yang online yang mengambil gitu. Nah, itu pun masih ada perdebatan masalah untuk ngisi SMK-nya di sini ya. Itu pun masih ada perdebatan. Kan itu karena mungkin tempatnya fiksisnya itu mungkin banyak. Jadi mungkin naruhnya ada meja tersendiri yang disiapkan. Memang ada, saya lihat juga karena di situ disebutin per wilayah, per ini. Itu saya waktu hari Kamisnya itu melihat sendiri ada itu untuk ini dan seterusnya. Tapi tadi nggak lihat, tapi saya tahu dalam arti karena dengar aja waktu tadi. Terus pro kontra lagi. Itu kalau ngisi jangan di luar atau jangan di katakanlah gedung Yosudarso. Kalau bisa ngisinya di dalam gereja, saya makanya waduh ya udah. Saya juga intinya ya kita yang katakanlah syukur yang nggak tahu malah lebih baik lah istilahnya, jangan sampai malah ikut-ikutan istilahnya berasa nggak enak atau dan sebagainya, ternyata masih kayak gini. Jadi itulah kejadian atau keadaan kita atau hal-hal yang nggak tahu lah apa yang namanya ya. Setelah pandemi ini memang nggak karuan lah semuanya. Jadi saya hanya seperti kata Pak Usman tadi, intinya ya kita serahkan pada diri kita masing-masing aja. Kalau memang mau, istilahnya kita mau online, ya udah nanti daftar aja. Dan seandainya saya dititipin pun saya bersedia. Istilahnya, udah saya nitip untuk sakramen ya. Nanti saya bilang aja ini untuk 10 orang atau ini nanti untuk berapa orang, udah gitu aja biar nanti sesuai dengan siapa yang mau menerima. Oke, jadi saya kira gini aja lah Pak Hasto. Jadi memang ya pandemi ada krisis kan, jadi memang serba krisis juga gitu. Jadi itu harus kita maklumi juga. Jadi kalau ada perdebatan bagus juga. Nah, yang saya kira di kita aja, di lingkungan kita, tadi saya minta kalau memang keluarga sudah siap dengan PPK online, itu saya harap didaftar lewat Bu Sekretaris, Bu Agus ya.
nanti piksisnya itu dikumpulkan. Nanti saya harap bisa Pak Anton atau seksi liturgi yang sudah memenuhi syarat ini bisa berkoordinasi untuk bergantian untuk membawa piksis itu. Nah, itu saja yang penting saya pikir. Soal apa namanya, kelihatannya restriksi nggak bisa semua dititipin ke prodiakon juga. Itu kayaknya ada di pedoman itu nggak boleh gitu. Jadi ada batasannya juga. Kalau nggak kan nggak sesuai protokol kesehatan juga. Pak Hasto, Pak Anton kemana-mana itu ke rumah keluarga itu protokol kesehatannya seperti apa gitu. Malah nggak terpenuhin gitu. Jadi kalau satu bolehlah barangkali. Tapi kalau Pak Hasto keliling ke warga Vincent semua, waduh itu udah nggak benar juga dari sudut protokol kesehatan. Kasihan juga Pak Prodiakon, karena Prodiakon kita yang memenuhi syarat ini ya 2. Dan saya dengar ini diminta tolong juga ini ke wilayah lingkungan lain di wilayah Bintara. Ya, jadi itu yang utama, kesiapan kita, dan kalau sudah siap dilaporkan ke sekretaris, dan kalau sudah dilaporkan didaftar ke PPK-nya, ke Belarasa, ada linknya, dan saya harapkan di keluarga benar-benar disiapkan karena kita harus benar-benar menghargai atau menjaga sakramen Maha Kudus itu gitu ya, karena itu kayak kita yakinin sebagai tubuh Kristus. Nah, itu yang batin saya belum siap kalau dimasukkan di dalam plastik atau apa itu dimasukkan di kantong-kantong seperti itu juga pergumulan gitu ya. Itu bagian dari kesiapan kita semua. Nah, itu saya kira ya mengenai misa PPK online. Saya kira kami pengurus, Bapak Ibu sekalian, menunggu informasi dari Bapak Ibu lewat Sekretaris Lingkungan Bu Agus. Nah, kemudian minggu depan pertemuan keempat hari Sabtu. Saya kira Pak Anton ya yang akan fasilitator ya. Jadi jangan lupa ini minggu depan, dan minggu depan juga itu tanggal terakhir kita mengumpulkan berbagi kita. Dan saya kira setelah terkumpul nanti saya harap kita rekan-rekan pengurus bisa berkomunikasi untuk pelaksanaan program yang kita jalankan. Dan untuk saat ini kepada Bapak Ibu sekalian yang rela untuk berbagi dalam aksi Natal kita, berbagi berkat, monggo kita sudah siapkan jalurnya, bisa ditransfer ke rekening yang kita sudah bagikan atau langsung diantarkan ke Bu Anjar. Saya kira itu. Saya mau menyapa sekali lagi ada Bu Wadianto. Selamat sore Bu. Rekan-rekan teman-teman OMK ya semuanya, Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir kita serahkan ke Mas Tommy untuk mengatur foto bersama. Tadi Bu Sari pintar sekali, dia bikin setengah jam, mungkin dia sudah merencanakan akan banyak diskusi nih. Akhirnya kita 1 jam lebih juga ini. Pak, saya udah dari dulu Pak dibilang ekspres Parahyangan, jadi ya mohon maaf. Oh gitu ya. Monggo. Ayo Mas Tommy, atur, ada video yang belum dibuka. Ini for Rafael. Si Niva kemana nih? Udah nggak lihat saya si Niva. Hadir Pak, hadir. Hadir. Mana? Bapak kemana? Nggak ada. Lagi ada acara keluarga Pak. Oke, jadi kamu utusannya ya. Iya Pak. Mantap. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah nyala. Saya lihat semua kameranya. Oke, siap. Pasang fotonya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Boleh gaya apa aja, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini Diki ada, Pak Agus mundur ya? Gitu ya? Ayo Pak Heru.
Ya Pak Osman. Pak Dwi, sehat ya Pak Dwi? Bu Sagala, Bu Atmo, sehat ya Bu Atmo? Bu Atmo nyender melulu sih. Bu Imam, Bu Imam tadi mutar-mutar terus itu videonya ada ya. Mudah. Mana Pak kue ulang Joko. tahunnya? Bu Anjar, salam semua Bu Teo, Bu Sari, terima kasih ya Pak Ya, Robert, salam semua, pamit. Pak Terima kasih Anton, Pak Asto, Tuhan berkati. Yasinta, Yasinta. Tono. Salam ya sama Bapak Pak ya. Tono. Nifa. Pak Tono kenapa Ya, Pak. nggak daftar Siap, Pak Pak. Tono? Mas Heru? Ye. Tika, Noela. Noela. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Arrivederci.